Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirrila Allahu asmawal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani. Saudara dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas salah satu sifat wajib bagi Allah, yaitu iradat. Artinya yang berkehendak. Di dalam ilmu tauhid, kehendak adalah mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah yang berkehendak. Tidak ada satu kehendak kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dimanapun Anda berada, kehendak ini kita coba bahas di dalam ilmu syariat. Sekali lagi, kehendak mutlak bagi Allah kita akan coba membahas di dalam ilmu syariat. Saudara, para ulama-ulama terdahulu kita di dalam syariat membagi tiga kehendak, membagi tiga bagian. Yang pertama, kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kehendak mutlak kepada kita. Yang ketiga, kehendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, lalu di mana letaknya kehendak Allah? Di mana letaknya kehendak kita? Dan di mana letaknya kehendak berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara, yang pertama kita mulai dari kehendak kita. Kehendak kita, apabila kita menginginkan sesuatu atau menghendaki sesuatu atau berbuat sesuatu, apa yang kita kehendaki, lalu apa yang kita kehendaki itu bertentangan dengan kehendak Allah, atau tidak diridhoi Allah, atau dibenci oleh Allah, tidak disukai Allah, maka itulah kehendak kita. Karena tidak diridhoi Allah, tidak disukai Allah, dibenci Allah, maka itulah Allah memberi ganjaran dengan dosa. Itulah kehendak kita.
Yang kedua, di mana letaknya kehendak kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa, sudah tentu kita berdoa yang baik-baik. Apabila kita berdoa lalu dijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kehendak kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sekali lagi, apabila kita berdoa lalu dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kehendak kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di mana kehendak Allah? Kehendak Allah seperti yang kita ketahui. Kehendak Allah tidak bisa diubah, tidak bisa ditolak, dan tidak bisa diganggu gugat. Kita hanya bisa menerima. Sekalipun kita terteriak dan lain sebagainya, kalau memang itu mutlak dari Allah, maka kita tidak bisa merubahnya. Ada yang bisa dirubah, mungkin termasuk dalam kehendak kita berdua dengan Allah. Tapi kehendak yang mutlak dari Allah tidak bisa. Itulah yang disebut takdir. Ini di dalam ilmu syariat. Tetapi di dalam ilmu tauhid tidak ada seperti ini. Cuma satu. Yang punya kehendak adalah Allah semata. Demikian, saudara, bahasan kali ini singkat tapi padat. Mudah-mudahan kita semakin bertambah ilmu agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.